Hai guys, salam sehat untuk seluruh insan DPP2 yang lagi nonton. Kami dari tim Deputi Direktur 27 akan menyampaikan review untuk film Too Big to Fail. Film ini berlatar belakang krisis keuangan di Amerika Serikat pada tahun 2008 yang dikenal sebagai subprime mortgage crisis. Krisis ini menyebabkan penurunan nilai aset keuangan yang dimiliki oleh mayoritas lembaga keuangan di Amerika Serikat, sehingga lembaga-lembaga keuangan pada waktu itu membukukan kerugian yang sangat masif dan menyebabkan permasalahan likuiditas. Film ini menceritakan langkah-langkah Menteri Keuangan Amerika Serikat, Henry Paulson, yang diperankan oleh William Hurt, dan Ketua Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat, Ben Bernanke, yang diperankan oleh Paul Giamatti. Too Big to Fail dimulai dengan cuplikan laporan berita tentang krisis industri hipotek atau mortgage dan penjualan paksa Bear Stearns yang bermasalah kepada JP Morgan Chase. Setelah menyelesaikan masalah Bear Stearns, masalah baru justru muncul pada lembaga keuangan raksasa yang sudah berdiri sejak tahun 1847, yaitu Lehman Brothers. Berbagai langkah sudah diambil dan diupayakan untuk menyelamatkan Lehman Brothers, termasuk menjual sahamnya ke Warren Buffett. Namun CEO Lehman Brothers, Dick Fuld, justru menolak untuk menjual sahamnya meskipun harga sedang terkoreksi turun. Dick Fuld juga enggan untuk memecat jajaran direksi yang sudah menjerumuskan perusahaan kepada ambang kehancuran. Namun pada akhirnya memutuskan untuk memecat direksi tersebut dan mengangkat Bart McDeed sebagai presiden dan COO baru. McDeed menegosiasikan kesepakatan dengan investor dari Korea untuk melakukan penyelamatan. Tetapi kesepakatan gagal ketika Dick Fuld membuat investor Korea tersinggung dan membatalkan rencananya karena dituduh menganggap remeh aset bermasalah yang dimiliki Lehman Brothers. Bersikeras bahwa pemerintah tidak akan melakukan bailout, tetapi memilih mencari pembeli yang paling menjanjikan untuk Lehman Brothers, yaitu Bank of America atau Barclays. Untuk mewujudkan hal tersebut, Paulson mengumpulkan para pemimpin bank-bank terbesar di Amerika Serikat, yaitu CEO Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Merrill Lynch, dan Citigroup. Dalam pertemuan itu, Paulson membuat 3 kelompok diskusi, yaitu kelompok pertama diberikan tugas untuk menilai aset bermasalah Lehman, kelompok kedua menyusun struktur investasi agar bank-bank tersebut dapat berinvestasi di Lehman Brothers, dan kelompok ketiga menyusun rencana damage control apabila Lehman dinyatakan bangkrut. Namun sayangnya, kesepakatan antara Lehman dan Barclays tidak mendapatkan persetujuan dari regulator perbankan Inggris. Lobi kepada Menteri Keuangan Inggris juga mengalami kebuntuan karena mereka tidak mau mengimpor penyakit kanker ke Inggris demi menjaga stabilitas ekonomi. Pada akhirnya pemerintah Amerika Serikat pun mengumumkan melalui Securities and Exchange Commission bahwa Lehman Brothers bangkrut. Runtuhnya Lehman mempengaruhi seluruh pasar keuangan dan pasar saham jatuh bebas. Bernanke dan Paulson melobi Kongres dengan Bernanke menekankan potensi kejatuhan yang jauh lebih buruk daripada Great Depression di Amerika jika mereka gagal bertindak. Akhirnya, bersama dengan Ketua FDIC, Sheila Bair, Paulson memberitahu bank-bank bahwa mereka akan menerima suntikan modal wajib melalui pembelian saham preferen dengan bunga 5% selama 5 tahun pertama dan 9% setelahnya. Pemberian modal tersebut diharapkan dapat menstabilkan dan mengembalikan market confidence, serta bank yang kuat akan dapat menjadi pelindung bank yang lemah. Namun beberapa staf Paulson di Kementerian Keuangan menyesalkan keputusan itu, bahwa pihak-pihak yang pada awalnya menyebabkan krisis diizinkan untuk membuat aturan sendiri terkait pengelolaan miliaran dolar yang diberikan pemerintah dengan mengatasnamakan bahwa mereka sedang diselamatkan, sehingga berpotensi menyebabkan sebagian dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar bonus petinggi bank. Pada epilog film tersebut disampaikan bahwa pasar terus bergejolak sampai tahun 2009, dan pada tahun 2010 hanya 10 lembaga keuangan memegang 77% dari total semua aset perbankan Amerika Serikat dan telah dinyatakan too big to fail. Terima kasih telah menyaksikan resensi film dari tim Deputi Direktur 27. Kira-kira lesson apa yang bisa kita ambil dari film Too Big to Fail tersebut?
Mungkin nggak sih kira-kira krisis serupa akan terulang kembali di Indonesia yang dapat memberikan dampak signifikan kepada sistem stabilitas keuangan kita. Tentunya hal tersebut akan sangat mungkin terjadi, di mana sepanjang need and greed tidak pernah bertemu di dalam suatu equilibrium. Need and greed di sini yang saya maksud adalah orang akan selalu merasa kurang atas apa yang dimiliki. Untuk itu beberapa hal yang harus menjadi concern kita adalah, pertama adalah awareness terhadap produk-produk hibrid yang berbalut investasi dan menjanjikan return yang sangat tinggi. Yang kedua adalah peningkatan core kompetensi kita agar dapat mendeteksi risiko tersebut secara dini sehingga dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap risiko dan dampaknya terhadap financial stability yang ada di Indonesia maupun nanti yang berdampak secara lebih luas lagi secara global. Yang ketiga adalah diperlukannya suatu lembaga yang kuat seperti OJK ini untuk dapat melihat risiko tersebut secara dini, baik dilihat dari sisi perbankan, pasar modal, maupun asuransi, sehingga dapat memberikan early warning bagi pengambil keputusan dan dapat mencegah terjadinya krisis sistemik yang dapat membahayakan perekonomian nasional. Demikian yang saya kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan resensi film Tim Pengawasan 27. Salam super.